الحمد لله الذي أمرنا بأن نعمل الصالحات ونجتنب السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معشر الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر. قيل: أي جهاد الأكبر يا رسول الله؟ جهاد النفس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, selama 7-8 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dipungkiri, merdeka dari cengkraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak dengan kenikmatan merdeka kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Akan tetapi sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita dapat meraih kemerdekaan hakiki dan sejati? Jemaah yang berbahagia, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental korup, pejabat yang korup dan memakan uang rakyat. Sejatinya ia terjajah dan belum merdeka, terjajah oleh angan-angan yang bawa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaannya. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang santri atau siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik dan mengkader. Seorang tangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki dan hasud kepada tangganya, dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar telah merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya setelah merdeka dari penjajah. Jemaah rahimakumullah, sebelumnya kita memperingati hari Asyura 10 Muharram 1445 Hijrah. Salah satu kita kenang dan petik hikmahnya pada hari Asyura adalah kemerdekaan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dari cengkraman Fir'aun. Al-Walid bin Mush'ab, raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar pergi kepada Fir'aun
untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan mensucikannya dari sekutu dan serupa. Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa AS dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan sejumlah 600.000 orang. Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 orang pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Musa dan para pengikutnya telah mendekati Laut Merah, Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Laut terbelah menjadi 12 belahan dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap dua belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa AS dan orang-orang bersamanya masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka semua dan Allah selamatkan Nabi Musa AS dan orang-orang bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Husain berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hingga ia terbunuh, padahal beliau adalah putra putri Rasulullah SAW. Beliau gugur syahid di tangan orang-orang yang fasik dan zalim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.